Halo semuanya, gue Stefan dari Orang Jabara. Gue udah kayak reviewer teknologi banget gak sih? Halo, gue Kevin Anggara. Di video kali ini gue akan Gak boleh, tetap selamat datang di Orang Jabara. Tapi kayaknya kalau mau jadi review teknologi gitu, kita harus begitu ya cara openingnya ya. Halo semuanya, gue Stefan dari Orang Jabara. Jadi di video kali ini saya mau membahas update dari setup saya. Iya, karena setelah saya lihat cukup banyak juga ya ternyata ya yang menggemari video setup tour saya kemarin. Ya, jadi saya pikir kenapa nggak saya bikin ya update dari setup saya yang kemarin. Iya, betul. Sebenarnya sih hanya ada 2 equipment baru yang pengen gue jelasin. Namun 2 equipment tersebut bisa dibilang merupakan equipment yang sangat penting banget buat semua orang lah ya sepertinya. Mau di pelosok mana juga pasti sangat butuh banget tuh equipment ini. Iya, saya mau bahas tentang keyboard dan mouse. Ya, saya sebenarnya sih bukan expert banget ya dalam hal teknologi, tapi kuliah dan membangun channel YouTube itu cukup bukan mendorong sih sebenarnya, mungkin lebih keterpaksa sih. Jadi harus belajar beberapa hal-hal tentang teknologi dan khususnya untuk keyboard. Sekarang ini kebetulan saya lagi tertarik dengan yang disebut mechanical keyboard, tapi aduh telat banget gue ya. Ya setelah tidak sengaja sebenarnya gue nge-search tentang mechanical keyboard dan YouTube gue isinya tiba-tiba tentang building keyboard semua. Dan pas nonton ya ternyata kok menyenangkan ya. Jadi ya bisa dibilang dengan mengganti keyboard ke mechanical keyboard ini ya jadi langkah awal lah ya untuk gue belajar merakit keyboard. Jadi langsung aja, karena kita dari tadi ngomongin tentang keyboard, mari kita bahas mouse dulu. Iya, keren. Untuk mouse saya memutuskan untuk beralih dari mouse gratisan saya dari beli laptop ke Fantech Helios UX3 apa UX3 ya sebenarnya bacanya, nggak tahu deh gue. Ya mungkin kalau ada yang nonton video setup tour saya kemarin, banyak yang bingung kali ya kenapa setelah apa yang gue lakukan kemarin di video setup tour gue, kamu harus pergi untuk saat ini. Bye. Gue malah memutuskan untuk kembali menggunakan produk dari Fantech. Ya alasannya sebenarnya mudah sih ya. Karena setelah gue nonton review ternyata bisa dibilang Fantech Helios UX3 ini ya cukup mendapat review positif. Jadi ya ibarat mobil yang mungkin brandnya sama, ada produk mereka yang kurang oke, ada produk mereka juga yang oke gitu ya. Sebenarnya awalnya gue cukup bingung sih antara mau milih Fantech ini atau Daxa R ya, Rexus Daxa R kalau nggak salah namanya. Ya kalau dilihat dari segi spek bisa dibilang ya cukup sama persis. Namun alasan utama kenapa gue milih mouse ini kembali lagi ke pemilihan keyboard gue tadi sih ya, yang berasal dari brand Fantech juga. Penasaran apa? Jadi biar senada lah ya, dan biar pengirimannya bareng juga sebenarnya. Gue sampai lupa nunjukin kan. Ini gimana cara ininya ya kalau ada kabel lagi nih ya. Ya beginilah ya. Nah, ini dia Fantech Helios UX3. Kalau UX3 itu yang versi ada kabelnya ya. Kalau yang versi wirelessnya itu ya seperti yang ditulis di bawah ini ya, saya lupa. Dan setelah pertama kali saya coba keluarin mouse ini dari kotak, satu hal yang gue rasain sih parah ringan banget. Ini kayak yang dirasakan orang-orang saat menggunakan lightweight mouse. Enak banget woi, ringan banget ternyata. Ini mouse gue yang sebelumnya nih, Imperion The Elf S110. Aduh, iya jauh banget loh ini ringannya, bisa dibilang. Gue sempat mikir kayak mouse gue yang lama ini beratnya juga nggak beda-beda jauh ya dari Fantech Helios UX3 ini, yang di kisaran 69 gram kata dia. Tapi setelah gue megang mouse Fantech ini, kayaknya ini mouse 1 kilogram kali beratnya. Tapi ya yang gue denger sih masih banyak lagi mouse-mouse yang lebih ringan daripada ini, dan gue gak nyangka lah lebih ringan daripada ini tuh gimana rasanya. Tapi ini aja udah ringan banget menurut gue. Ya dari sisi kabel, mouse ini udah pakai kabel paracord yang pas pertama kali gue lihat kok kayaknya tebel banget, tapi pas gue pegang kok ini ringan banget ternyata kabelnya. Ini kayak tali sepatu, tau gak ringannya. Ya inti dari video ini ketika orang norak dikasih barang-barang bagus ya guys ya. Pokoknya isinya gue bakal emes aja deh sama barang-barang ini. Ya kalau dari bentuknya nggak ada komplain sama sekali. Menurut gue bisa dibilang bentuknya aman banget lah ya. Gue sebenarnya baru belajar juga tentang grip mouse, tapi setelah gue coba-coba, gue rasa dengan ukuran telapak tangan gue ini yang setelah gue ukur
sekitar 18,5 cm lah ya. Gue nyaman pakai claw grip di mouse ini. Mungkin bisa pakai palm juga ya. Kadang-kadang gue juga kayak pakai palm deh. Apalagi kalau dipakai buat main game, itu kan penting banget biasanya pakai claw grip. Dan dari sensornya, ya sekali lagi gue sebenarnya nggak terlalu paham banget tentang gini-ginian lah ya. Tapi dari pengalaman gue menggunakan mouse 80 ribuan kemarin, ya jadi BTW guys, ini mouse gue yang lama ini. Dulu kata orang yang jual laptop gue ini kan gratisan dari laptop ya. Katanya ini harganya 200 ribuan guys. Makanya tuh orang nggak mau ngasih nurunin harga lagi, nggak mau ngasih diskon lebih lagi karena dia bilang ini udah dikasih gratis mouse 200 ribu, jadi saya nggak berani ngasih turunin lagi. Ternyata pas saya cek harga 80 ribuan. Emang parah banget perdagangan di dunia ini. Ya setelah gue bandingin sama mouse gue yang lama, gue rasa mouse ini jauh ratusan kali lebih akurat daripada mouse gue yang lama ya. Ya terlebih lagi kalian tau lah ya, gue beberapa bulan ini nih lagi seneng banget main Valorant. Awal-awal gue main Valorant kan gue pakai mouse gue yang lama ini. Dan setelah gue beralih ke mouse yang baru ini, berasa banget sih emang. Ini lebih akurat. Ini jauh lebih akurat. Tadi mouse gue yang lama itu ketika pergerakan terlalu cepet suka ada apa istilahnya ya? Ghosting apa kali ya? Pokoknya kalau gue ngelakuin pergerakan yang terlalu cepet suka ngilang gitu deh, kayak nggak kebaca sama sensornya. Tapi di mouse yang baru ini gue mau gerak secepat kilat kayak mau secepat apa gitu, masih bisa kedetek sama sensornya. Jadi ya jauh lebih bagus lah ya. Dan for your information kawan-kawan, setelah seminggu gue ganti keyboard dan mouse baru ini, gue udah naik ke bronze 2 BTW. Jadi gue rasa ganti equipment itu kayaknya salah satu pay to win sih kayaknya. Ya untuk RGB no complain. Tapi kalau buat gue lebih suka pakai satu warna aja. Dan masih banyak lagi lah pengaturan-pengaturan lainnya di software yang bisa kalian download di websitenya. DPI juga ada pengaturannya, polling rate. Jadi menurut gue bagus sih, no complain kalau menurut gue di mouse. Masuk ke keyboard. Untuk keyboard gue beralih dari keyboard Armageddon yang harganya pas diskon itu 70 ribuan atau berapa kalau nggak salah, ke keyboard yang bisa dibilang lagi sangat happening di kalangan budget mechanical keyboard, Funtech Maxfit 61. Mantap. Ya awalnya sih gue agak ragu sih ya, karena seperti yang kalian tahu ya, dalam ngedit itu tombol-tombol seperti arrow key, delete dan lain-lainnya tuh cukup kepake banget sih. Dan di keyboard yang layoutnya 60% kayak gini ya, tombol tadi itu cukup susah diaksesnya karena harus pencet-pencet FN dulu. Dan namun ternyata setelah seminggu gue coba untuk ngedit, memang susah ya. Bahkan sampai sekarang pun gue ngedit itu masih harus ngeraba-raba FN-nya mana dulu, J, kayak C, K, L. Tapi ya sekarang sih udah cukup terbiasa sih ya. Tapi tetap lebih enak menurut gue sih sebenarnya ada dedicated button buat arrow key-nya sih ya. Cukup unik sih yang menurut gue di Maxfit 61 ini, karena mereka naruh arrow key itu ada di tombol JIKL. Jadi ya kalau kalian lihat di sini nih, kalau pakai tangan kanan gue bisa klik FN pakai clicking, JIKL-nya pakai ya ini 3 jari di tengah gue ini. Tapi kalau pakai tangan kiri ya gue bisa klik FN-nya pakai jempol. Sisanya ini untuk JIKL-nya. Cukup mudah sebenarnya. Tapi ya perlu pembiasaan lebih aja sih memang. Tapi sayangnya ya masih ada hal yang gue kurang nyaman sih ya. Salah satunya tuh peletakan delete di backspace. Ya gue tahu sih sebenarnya ini udah kayak pakem internasional banget ya kayaknya, delete emang di backspace biasanya ya. Tapi menurut gue cukup menyusahkan sih ya kalau delete tuh backspace, karena FN delete itu agak jauh menurut gue untuk menjangkaunya. Tapi untungnya untuk software Maxfit 61 ini udah sangat lengkap menurut gue, karena kalian bisa remap ulang button-buttonnya. Dan karena gue butuh banget tombol delete buat ngedit, jadi gue putuskan ya gue ganti deh context button jadi tombol delete. Ya karena berhubung gue juga jarang pakai context button, bahkan kayak hampir nggak pernah, jadi ya why not jadiin tombol delete aja lah ya. Ya di software tadi kalian juga bisa ngatur-ngatur lightingnya, seperti gue yang ganti jadi satu warna doang, warna orange. Defaultnya itu satu warnanya itu warna merah, tapi gue ganti jadi warna orange. Ya cukup membantu sih. Untuk switchnya, unit yang gue beli ini pakai Outemu Red. Dan kembali ke norak mode gue, gue akhirnya merasakan, oh ini toh rasanya mengetik menggunakan mechanical keyboard. Dan rasanya cukup satisfying sih ya. Bahkan ini nggak tahu ini gue doang apa banyak juga orang-orang yang pernah mengalami ini. Tapi sekarang setiap gue bangun pagi tuh
Salah satu hal yang pertama kali gue lakuin tuh ketik-ketik keyboard. Rasanya enak banget coy. Denger bunyi aja kan udah ASMR banget gak sih? Enak banget parah. Dan gue juga udah coba pakai keyboard ini untuk main Valorant dan ternyata cukup berasa sih ya bedanya dibanding pakai membrane keyboard. Gue ngerasain kalau keyboard membrane gue itu ternyata kayaknya ada delay sepersekian detik kayaknya sih ya dibanding dengan keyboard yang sekarang ini. Ya jadi kayak membutuhkan sekali lagi ya equipment itu cukup pay to win ya. Tapi kalau bicara soal kenyamanan, ya kalau menurut gue sih itu harus dibangun sih ya, bukan terjadi begitu aja. Ya seperti hubungan lah ya, harus dibangun. Ya sama halnya di keyboard ini, gue bisa bilang kayaknya tangan gue masih jauh lebih nyaman di keyboard gue yang lama. Walaupun feeling ngetiknya itu amburadul, gak sesatisfying ini, tapi ya tangan gue masih jauh lebih nyaman di keyboard gue yang lama. Karena gak tahu kenapa tangan gue tuh kok kayaknya suka pegel-pegel gitu ya pas ganti keyboard ini. Tahu kenapa dah. Aduh lemah. Agak jauh lebih renggang kali ya daripada keyboard gue yang lama ya, atau apa ya. Tapi pas gue liat review keyboard mechanical sih, gue rasa pemilihan jenis switch cukup berpengaruh juga sih kayaknya ya. Karena gue denger switch Otemo itu memang terkenal cukup lebih berat untuk ditekan dibanding dengan kompetitornya ya, seperti Gateron dan lain-lainnya. Tapi gue gak tahu juga sih, karena belum pernah cobain Gateron dan yang lainnya. Tapi ya gue cukup berasa beratnya. Ya bikin tangan gue agak pegel sih ya. Dan perbedaan yang cukup terasa setelah gue ganti keyboard itu ya angle dan ketinggian keyboard ini yang cukup jauh lebih tinggi sih ya dibanding dengan keyboard yang lama. Cukup membuat pergelangan tangan gue itu kerasa pegel juga sih ya setelah sekian lama ngetik. Sekarang gue tau lah ya, ada para orang butuh palm rest. Dulu awalnya gue mikir apa pentingnya dia pakai palm rest, gue nggak pernah ngerasain pegel-pegel atau gimana. Tapi ternyata di keyboard yang kayak gini tuh butuh banget kayaknya sih palm rest, karena angle-nya tuh cukup tinggi, jadi tangan tuh cukup tekuk gitu loh saat ngetik. Tapi yang membuat gue cukup yakin untuk memilih keyboard ini ya karena banyak banget fitur-fitur yang ditawarin keyboard ini, yang gue rasa kayaknya cuma bisa gue lihat di keyboard harga 600.000 ke atas deh kayaknya ya. Ya mulai dari ini keyboard udah hot swap 5 pin, jadi bikin keyboard ini gampang banget buat ganti-ganti switch. Ya dan kembali lagi ya, cocok banget buat gue yang mau coba belajar modif-modif keyboard dan lubing-lubing switch segala macem lah itu ya. Dan keyboard ini juga udah ada foam, katanya di dalamnya udah ada foam di bawahnya. Gue belum berani sih untuk buka-buka keyboard sih, tapi gue percaya sih di dalamnya ada foamnya. Untuk bikin suaranya itu jadi lebih apa ya, talky atau apa sih biasanya orang ngomong. Ya jadi ya agak lebih deep lah suaranya, nggak kayak suara-suara plastik kopong gitu lah ya. Dan satu lagi stabilizernya itu udah factory loop. Dan ngomong-ngomong soal stabilizer, gue nggak ngerasain rattle sih ya, terutama di bagian spasinya. Ya padahal gue nggak tahu juga sih ya rattle itu kayak gimana rasanya, tapi kayaknya sih di spasinya sih ini nggak ada sih rattle. Tapi gue rasa sih kayaknya di bagian-bagian caps lock, tab dan aduh ini gue nggak tahu namanya apa sih nih ya. Ya pokoknya tombol inilah ya. Di situ gue cukup ngerasain sih ada goyang-goyangnya pas gue sentuh-sentuh dikit. Nggak tahu itu rattle apa enggak kayaknya sih, tapi harusnya nggak begitu sih ya kalau menurut gue sih ya. Dan keluhan yang cukup mengganggu gue sih ya di keyboard ini itu ada di bagian shift kiri. Ini nggak tahu kayaknya sih ini cuma di unit gue doang sih ya, bukan semua unit mengalami hal seperti ini. Rasanya tuh kayak nggak dapet ujungnya gitu loh, kayak tuh bunyinya tuh nggak gitu tuh. Gue harus ngasih force lebih banget untuk bikin shiftnya itu bunyi. Kalau gue neken normal pada umumnya nggak bunyi, gue nggak ngerasain kayak udah ngetik gitu, nggak ngerasain kayak udah di ujung ya. Ya ini nggak tahu sih ini masalah stabilizer atau apa, dan tapi cukup mengganggu gue sih ya, karena gue udah ngeklik shift apa belum. Problem tadi itu juga bikin shiftnya tuh agak berat rasanya. Ya mungkin ntar gue bakal coba lah ya, kalau bisa gue betul-betulin. Dan untuk RGB, banyak yang bilang tuh RGB di keyboard warna hitam itu agak kurang cocok sih ya, karena banyak yang bilang kalau RGB di keyboard warna hitam itu bakal lebih redup dibanding dengan RGB di keyboard warna putih. Tapi karena berhubung gue nggak punya keyboard yang warna putih, jadi ya gue nggak bisa komen ya dalam hal itu. Tapi kalau gue bandingin dengan RGB yang ada di mouse gue yang juga berwarna hitam ini, gue rasa tetap RGB di keyboard gue jauh lebih redup ya dibandingin di mouse gue. Walaupun udah gue set di tingkat kecerahan yang sama, tapi gak tahu kenapa agak-agak redup sih menurut gue sih emang. Dan untuk masalah harga, di sini menurut gue sih cukup unik sih ya. Keyboard mechanical yang tadi banyak banget keunggulan itu hanya dibanderol dengan harga 450.000. Sedangkan mouse Helios UX3 gue tadi itu dibanderol dengan harga 499.000.
Pas gue lihat harganya sih gue juga emang cukup bertanya-tanya sih ya. Ini kok keyboard jauh lebih murah daripada mouse-nya. Tapi gue rasa setelah barangnya datang ke gue lihat dari packagingnya memang kayaknya mouse Helios UX3 itu lebih di-set untuk terlihat eksklusif gitu kali ya dibanding dengan keyboard Maxfit 61. Karena ya ini gue ada jauh lebih bagus ya gue liatnya, lebih premium kelihatannya ya dibanding dengan keyboardnya ini kayak ya kardus aja gitu. Ya, jadi gue rasa ya kayaknya sih memang mouse Helios ini sedikit lebih premium daripada keyboard Maxfit 61. Tapi tenang kawan-kawan, tetap dikasih keycap puller sama switch pullernya juga kok. Gue rasa sih kayaknya memang Funtech Maxfit 61 ini jauh lebih mengutamakan fitur di keyboardnya sih ya daripada hal-hal branding-branding yang lainnya. Makanya mereka bisa nekan budget sampai 450.000 ya. Dan ya bagus sih menurut gue kayak gitu. Siapa yang peduli sama kotak sih ya? Yang penting kan barangnya dipakai enak gitu ya. Jadi ya kesimpulannya ya mau makin jago main beli alat yang lebih bagus lah ya. Nggak bercanda. Untuk mouse gue rasa Funtech Helios UX3 ini udah sangat memuaskan. Gue no comment sih ya untuk yang Helios UX3. Ya gue rasa sih nggak ada alasan sih gue mau ganti dari Funtech ini. Kecuali gue ada budget untuk beli yang sampai jutaan. Tapi di 400 ribuan menurut gue ini pilihan yang oke banget. Dan untuk keyboard gue masih merasakan kayaknya banyak hal yang bisa diperbaikin sih ya. Tapi mengingat harganya yang hanya di kisaran 450 ribuan, gue nggak bisa komen apa-apa. Ini memuaskan banget dalam harga segitu. Jadi ya satu-satunya alasan mungkin kalau gue mau ganti dari keyboard ini paling karena kebutuhan akan button-button untuk editing tadi sih ya. Masih ada kemungkinan sih kayak gue bakal ganti ke keyboard yang layout 65%-an kayaknya sih ya. Gue bakal kasih update-nya kalau memang gue bakal ganti. Gue cukup puas pakai ini sih ya, terutama dalam main game. Untuk editing masih butuh pembiasaan lebih lagi. Oke, sekian untuk hari ini. Bagaimana menurut kalian kawan-kawan? Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian seperti teman-teman kalian juga menonton video ini seperti kalian menonton video ini. Saya Orang Jabar pamit undur diri. Tuhan memberkati everybody and bye-bye. Karena gue denger switch at Otim, karena gue denger switch Otemu, karena gue denger switch at Ot, karena gue denger switch Ot.